Selamat hari Minggu dan Shalom. Majelis Jemaat GPM Marbali mengucapkan terima kasih dan menyambut dengan sukacita kehadiran warga jemaat pada kebaktian Minggu di saat ini. Bagi jemaat yang baru pertama kali bersekutu dalam kebaktian di Jemaat Marbali, kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Kiranya kesetiaan beribadah kepada Tuhan merupakan ungkapan syukur yang nyata melalui kehidupan persekutuan dan membawa berkat bagi kita semua, terutama di masa pandemi COVID-19. Majelis Jemaat mengucapkan selamat berbahagia bagi keluarga Bapak Nego Tiweri dan keluarga Mose atas kelahiran anak di minggu ini. Kami menyampaikan selamat berbahagia bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dalam minggu ini mengucap syukur atas kebahagiaan hari ulang tahun kelahiran, pernikahan, kenaikan pangkat, promosi jabatan, seleksi kedinasan calon pimpinan, tes masuk Tamtama TNI Angkatan Darat, Bintara Polri, dan ungkapan syukur jemaat lainnya. Kami pun mendukung seluruh doa dan pergumulan Bapak Ibu warga jemaat yang sakit, yang sementara berada dalam pemulihan kesehatan, baik di rumah dan di rumah sakit. Bagi yang mengalami masalah ekonomi, rumah tangga, keturunan, jodoh, pendidikan anak, serta yang susah, hidup sebagai janda, duda, yatim piatu, lanjut usia, dan persoalan jemaat lainnya dalam tim doa kami setiap pergumulan. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga jemaat yang telah menopang seluruh pelayanan serta program dan kegiatan jemaat yang berlangsung sepekan. Kiranya upaya membangun bersama persekutuan jemaat ini adalah ungkapan syukur bersama demi membangun pertumbuhan iman dan teologi umat dalam tugas persekutuan, pelayanan, dan kesaksian. Bersama kami, Majelis Jemaat GPM Marbali, inilah informasi pelayanan dan keuangan sepekan. Dalam rangka mendukung program vaksinasi nasional di masa pandemi COVID-19, maka Majelis Jemaat terus menghimbau seluruh jemaat yang belum divaksin agar mendatangi puskesmas atau layanan informasi vaksin terdekat yang sementara mengadakan vaksinasi. Terima kasih bagi jemaat yang sudah memberi diri divaksin. Tuhan Yesus memberkati. Memasuki peringatan minggu-minggu sengsara Tuhan Yesus Kristus, maka kami terus menghimbau seluruh jemaat agar terus memelihara perdamaian dan hidup persekutuan yang harmonis. Hindari pertikaian yang sia-sia. Isilah halaman media sosial kita dengan konten-konten yang menyejukkan ketimbang mencederai hidup persekutuan yang saling menghidupkan. Mari jadikan keluarga kita menjadi sarana kesaksian, penderitaan dan kebangkitan Kristus bagi manusia dan alam ciptaannya. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada semua umat dan pelayan atas terselenggaranya perkunjungan rutin jemaat menjelang Jumat Agung. Semoga kegiatan ini berdampak bagi penguatan iman dan memberi pengharapan kepada semua jemaat dalam wujud komitmen mengambil bagian turut memberitakan kematian dan kebangkitan Kristus dalam kehidupan kita semua. Dalam rangka persiapan umat memasuki perayaan Jumat Agung dan Paskah Kristus tahun 2022, maka disampaikan kepada semua pengurus sektor unit pelayanan untuk menyiapkan dan memasang atribut Paskah, yakni salib di jalan protokol dan lampion Paskah di depan rumah jemaat, sebagai simbol penghayatan kita terhadap minggu-minggu Prapaskah, memasuki Rabu Abu, Kamis Putih, Jumat Agung, dan Sabtu Sunyi. Untuk perayaan Paskah, kami mohon masing-masing unit pelayanan untuk menata pembuatan Taman Paskah sebagai lambang perayaan dan pusat kebaktian perayaan Paskah umat. Jemaat, dalam kebaktian minggu ini akan dilaksanakan sakramen baptisan kudus bagi kedua anak Tuhan masing-masing, Cindy Aulia Untarola dan Nabila Untarola. Kiranya mereka bertumbuh
dalam pengenalan iman kepada Yesus Kristus. Disampaikan pula kepada jemaat bahwa akan dilaksanakan kebaktian pemberkatan nikah bagi sepasang calon suami istri atas nama Bergorius Wearbitu dan Novita Imlohan pada hari Selasa 5 April 2022 pukul 15.00 atau jam 3 sore bertempat di Gereja Sumber Kasih. Mohon jemaat mendoakan proses kebaktian dimaksud. Kami sampaikan kepada jemaat bahwa dalam kebaktian ini akan dilaksanakan pembubaran panitia sidang ke-24 Jemaat GP Merbali dan pelantikan panitia sidang ke-25 Jemaat GP Merbali tahun 2023. Marilah kita mendoakan mereka semua dalam tanggung jawab pelayanan dan kesaksian di jemaat ini. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada panitia sidang ke-24 tahun 2022 diiringi salam dan doa. Tuhan Yesus memberkati. Disampaikan kepada semua calon sidi baru bersama orang tua dan para saksi bahwa akan dilaksanakan malam meditasi penguatan spiritualitas calon sidi baru Gereja Protestan Maluku Jemaat GP Merbali tahun ajaran 2021-2022. Malam pembedahan diri ini akan dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 5 April 2022 pukul 19.00 atau jam 7 malam sampai selesai. Sangat diharapkan kehadiran dalam kegiatan dimaksud. Dalam rangka persiapan pembangunan gedung Gereja Sumber Hidup, maka kami terus menghimbau seluruh jemaat untuk terus membangun partisipatif aktif berkelanjutan dalam pembangunan dimaksud. Diharapkan kita semua tetap solid berdoa meminta hikmat dari Allah dalam mengelola seluruh tahapan dengan baik, sehingga dapat berdampak positif bagi pengembangan dan pertumbuhan jemaat dalam membangun sarana prasarana peribadahan yang representatif untuk optimalisasi pelayanan jemaat Merbali sekarang dan di masa yang akan datang. Disampaikan kepada semua jemaat agar terus berpartisipasi mendorong dan mengawasi jam belajar anak setiap waktu. Hal ini dimaksudkan sebagai cara gereja mendukung program Ayo Belajar oleh pemerintah dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia yang handal di bidangnya dan memiliki kapasitas mumpuni memasuki era digitalisasi yang menantang. Disampaikan kepada jemaat bahwa memperhatikan rapat Majelis Jemaat tanggal 25 Maret 2022 tentang penetapan daftar kolektif kelulusan siswa katekisasi peserta ujian gerejawi tahun ajaran 2021-2022. Untuk itu, kami sampaikan kepada jemaat untuk diketahui dan didoakan dalam persiapan peneguhan sidi pada tanggal 10 April 2022. Berikut ini kami sampaikan daftar kelulusan siswa katekisasi sebagai berikut. Adomina Dorsila Kamerkai, Anastasia Salomi Onawekli, Aristio Yakob, Carolina Seipala, Cendana Untarola, Christopher Nordi Letekai, Delfrensa Cornelis A. Ririhena, Delon Cristiano Kasim, Diki Nikolaus Sabono, Elvis Andruin Barnabas Filimditi, Emma Kualrakon, Febrian Evans Iwamoni, Gledi Minerva Wakole, Jacques Lexira Untailawan, Jerlino Borola, Lisa Naulina Sitompul, Mariana Natalia Orun, Nelson Uimera, Rico Porens Moneyai, Sophia Masela Lololuan, Trisilia Telusa, Justitia Dawar, Adrian C. Jilarpoin, Bergorius Wearbitu, Konstantina Romkota, Edwin Benyamin Nurlete, Velma Septiana Latuheru, Herman Hendrik Notanubun, Harmin Kudubun, Irawati Margarita, Katrina Kualrakon, Clarence Rifon Lesnusa, Nigel A. Urayon, Ona Boleboli, Rizkayanti Theodora, Rupus Gainau, Stefanus Ratumurun, Susana Kabelita Kalorbobir, Vanessa Stella Masuli, Wenti Misa, Yunieta
Nomai. Demi kenyamanan kebaktian, kami mohon perhatian jemaat untuk tidak masuk keluar ruang kebaktian, membuang sampah, lendir atau ludah di lantai, tidak mengaktifkan HP, mengalihkan ke mode silent. Kami informasikan kepada jemaat bahwa ruang kebaktian dan areal gedung gereja adalah kawasan tanpa rokok dan sampah. Di bagian belakang tersedia 2 kamar kecil dan toilet untuk dipergunakan. Pelayanan kebaktian Minggu Usbu Sengsara ke-6 diatur sebagai berikut. Kebaktian Gereja Muda, pelayan firman Diaken Beni Sapulete, pengasuh bertugas pengasuh Sion 3, keyboardis penatua APD Tabela. Kebaktian dewasa jam pertama, jam 9 pagi, pelayan liturgi masing-masing. Pelayan firman, Pendeta Nyonya JK Tutupari, penatua Eko Upun, Diaken M. Tiven. Kolektaan unit Sion 2, keyboardis Bapak Doni Watutamata, prokantor Ibu Joyce, Ibu Nova dan Nona Elin. Soundman Saudara Richard Malaiholo, multimedia Bapak Frejon Pesolima, paduan suara unit Sion 2, penerima tamu keluarga Bapak Richard Nanlohi, peserta kebaktian sektor Sion dan Talita Kumi. Kebaktian dewasa jam kedua, jam 7 malam. Pelayan firman, Pendeta F. Watimena, penatua J. Latulola, Diaken B. Unwaru. Kolektaan unit Immanuel 2, keyboardis Bapak Doni Watutamata, soundman Saudara Richard Malaiholo, multimedia Bapak Eli Tatuhei, prokantor Ibu Eka dan Ibu Ika. Paduan suara unit Immanuel 2, penerima tamu keluarga Bapak Stanley Orno, peserta kebaktian sektor Immanuel dan Peniel. Majelis mingguan minggu ini, Pendeta Nyonya JK Tutupari, penatua Eko Upun dan Diaken Max Stephen. Pelayan firman buka usbu, penatua Eko Upun. Informasi keuangan jemaat sepekan. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas partisipasi jemaat, donatur, dan simpatisan yang telah memberikan persembahan melalui kolekte, persepuluhan, syukur, dan persembahan lainnya. Kami juga mengucapkan terima kasih bagi seluruh jemaat yang telah menyumbang uang maupun material kepada panitia pembangunan gereja Sumber Hidup. Yakinlah seluruh jemaat bahwa persembahan jemaat tidak jatuh di tanah yang kosong, tetapi di tanah yang subur untuk menopang pelayanan, membantu para janda, duda, dan yatim piatu, dan tetap memberkati jemaat ini. Berikut kami sampaikan rekapitulasi pendapatan dan pengeluaran di kas bendahara minggu ini. Saldo kas periode lalu Rp16.046.000, total pendapatan per 2 April 2022 Rp30.065.000. Total pengeluaran per 2 April 2022, Rp7.815.000. Saldo kas minggu ini 3 April 2022, Rp38.296.000. Demikianlah Warta Jemaat edisi minggu ini. Atas perhatian jemaat diucapkan terima kasih. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Setelah dentangan lonceng 3 kali dibunyikan, jemaat diundang berdiri dan menyanyikan kidung nyanyian pembukaan. Marbali, 3 April 2022. Majelis Jemaat KPM Marbali, Pendeta Nyonya JK Tutupari Ketua, Penatua GSR Wakim, Sekretaris. Shalom.